Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Nusantara Go Muslim akan menyajikan pengetahuan dalam Hasanah Islam, yakni mengenai keutamaan kota Madinah. Namun dukunglah channel kami dengan cara subscribe, like, komen, serta share, agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan pengetahuan dengan nuansa Islami bermanfaat lainnya. Pada penayangan kali ini kami akan mengupas tuntas keistimewaan dari kota Madinah dan mempunyai julukan Madinah Al-Munawwaroh, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti kota yang bercahaya dan menjadi kota umat Islam yang suci didatangi setelah kota Mekah. Kota Rasulullah yakni kota Madinah, kota mulia, tempat turunnya wahyu dan turunnya Jibril Al-Amin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang menjadi tempat kembalinya iman, tempat pertemuan antara muhajirin dan kaum Ansor. Kota Madinah adalah ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Kota Madinah adalah merupakan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera jihad Allah berkibar hingga muncullah kebenaran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke arah yang terang benderang. Dari kota ini cahaya hidayah memancar hingga bumi terterangi dengan cahaya hidayah. Itulah kota yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Kubur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kuburan pertama yang terbuka. Madinah yang penuh berkah ini telah dimuliakan dan dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla sesudah Mekah. Keutamaan Mekah atas Madinah, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari Mekah dan hijrah menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mekah, "Demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Di antara keutamaan kota Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Madinah sebagai kota haram. Di antara keutamaan kota Madinah adalah Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sebagai kota yang haram dan aman. Sebagaimana Allah menjadikan kota Mekah sebagai kota haram dan aman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga." Hadis riwayat Muslim. Kota haram di dunia ini hanya ada dua, yaitu Mekah dan Madinah. Wilayah kota haram Madinah adalah wilayah yang terletak di antara bukit air dan Saur, dan antara dua gunung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kota Madinah merupakan kota haram, yaitu wilayah antara air dan Saur." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang terletak antara dua tanah hitam, kota Madinah. Tidak boleh dipotong pepohonan dan tidak boleh dibunuh hewan buruannya." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan batasan wilayah haram di kota Madinah, yaitu wilayah atau daerah yang terletak antara dua tanah bebatuan yang hitam, atau dalam riwayat lain, yaitu yang terletak antara dua harah, atau terletak antara dua gunung. Tempat ini terletak di antara dua kota berbatu hitam, sehingga tidak semua yang masuk Madinah sekarang adalah kota haram. Hal ini dikarenakan Madinah telah mengalami perluasan. Yang kedua yaitu Rasulullah menyebut kota Madinah dengan sebutan Taibah atau Tabah. Dua lafaz ini diambil dari kata Thayyib yang artinya baik, untuk menunjukkan tempat yang baik. Di antara keutamaan kota Madinah lainnya adalah
Nabi Muhammad SAW menamainya dengan nama Taibah juga Tabah, yang baik dan mulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah menamai kota Madinah dengan Tabah. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyebut kota Madinah dengan nama Tabah." Selanjutnya yang ketiga yaitu keimanan akan kembali ke kota Madinah. Di antara keutamaan yang lain dari kota Madinah adalah iman akan kembali ke Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya atau ke sarangnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah iman akan kembali menuju Madinah dan menetap di Madinah, serta kaum muslimin akan berbondong-bondong mendatangi kota Madinah. Yang mendorong mereka melakukan itu semua adalah keimanan dan kecintaan mereka terhadap tempat yang penuh dengan berkah serta telah dijadikan wilayah haram oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya yang keempat yaitu Madinah adalah kota yang menaklukkan kota-kota lain. Di antara keutamaan kota Madinah lainnya adalah Nabi SAW menyifati Madinah akan memperoleh kemenangan, mengalahkan kota-kota lainnya. Beliau pun bersabda, "Aku diperintahkan berhijrah ke daerah yang akan lahap daerah-daerah lainnya." Daerah ini mereka sebut Yatsrib, yaitu Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang artinya sebuah kampung yang akan melahap daerah-daerah lainnya ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Di antaranya adalah Madinah akan menjadi pemenang atas daerah-daerah lainnya. Juga ditafsirkan dengan Madinah akan menjadi tempat berlabuh harta rampasan perang yang didapatkan dari jihad di jalan Allah, di mana para dai yang membawa kebaikan dan para mujahid bertolak dari kota ini untuk membebaskan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan semua kebaikan yang didapatkan oleh penduduk bumi ini adalah bersumber atau keluar dari kota yang penuh berkah ini, yaitu kota Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kelima yaitu Nabi SAW menganjurkan agar bersabar atas beratnya kehidupan di kota Madinah. Nabi SAW menganjurkan agar penduduk kota Madinah bersabar atas kesusahan dan beratnya kehidupan di kota Madinah. Sabda beliau SAW diucapkan berkenaan dengan orang-orang yang ingin pindah dari kota Madinah ke tempat yang lain dalam rangka mencari kemakmuran dan kesejahteraan. Maka Nabi SAW bersabda, "Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Dan tidaklah seseorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah. Niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari kota Madinah dan keutamaan bersabar atas kesusahan, kesulitan, sempitnya perekonomian dan kehidupan, karena Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan balasan yang agung serta pahala yang sangat banyak. Selanjutnya yang keenam yaitu kota Madinah didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Keutamaan lainnya adalah Nabi SAW pernah mendoakan kota Madinah agar diberi limpahan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa beliau, "Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, kota Madinah kami, limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sa dan mud kami dapatkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menjelaskan betapa agungnya kota Madinah dan betapa bahayanya membuat
kebid'ahan di kota Madinah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini ketika menjelaskan keharaman kota Madinah. Wilayah haram kota Madinah yaitu wilayah yang terletak antara wilayah Airin dan Saur. Barang siapa yang membuat perkara baru, kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima darinya asar dan adl. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama beda pendapat tentang makna asar dan adl dalam hadis di atas. Jumhur ulama mengatakan asar artinya amalan fardu, sedangkan adl berarti amalan sunnah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit taun dan dajjal. Di antara keutamaan kota Madinah adalah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun atau lepra. Tidak pula dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut tadi adalah beberapa keistimewaan yang kami dapatkan dari berbagai sumber dan kami berusaha untuk menyempurnakan seakurat mungkin. Namun terkadang ada potensi salah informasi. Wallahu alam. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita semua dan semoga kita semua diberikan kesempatan menuju kota Madinah dan mempelajari lebih banyak sejarah Islam ini tentunya. Selamat bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.